Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan bertemu kembali dengan anak-anak. Sebelum Bapak mengajar, Bapak peringatkan atau Bapak ingatkan selalu mentaati protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan selalu berolahraga. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi persamaan kuadrat atau yang biasa disingkat dengan PK. Nah, sebelum lanjut, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat atau yang disingkat dengan PK itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Itulah yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum anak-anak. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A dan B itu disebut sebagai koefisien dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Sementara X itu disebut variabel dan C disebut dengan konstanta. Persamaan kuadrat mempunyai beberapa jenis. Secara umum, PK atau persamaan kuadrat itu bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis. Apa saja? 1. Persamaan kuadrat biasa. Apa sih persamaan kuadrat biasa itu? Persamaan kuadrat biasa yaitu persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Ini contohnya bisa anak-anak lihat. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, A-nya yang ada di depan X kuadrat. Kalau di depan X kuadrat itu tidak ada angka, artinya A-nya sama dengan 1. Itu dinamakan dengan persamaan kuadrat biasa. Yang kedua, yaitu persamaan kuadrat murni. Apa sih persamaan kuadrat murni itu? Persamaan kuadrat murni yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya atau bentuk persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Untuk B, karena B itu 0 dikalikan berapapun hasilnya 0, maka persamaannya tinggal menjadi X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Apa sih persamaan kuadrat tak lengkap itu? Persamaan kuadrat tak lengkap yaitu persamaan yang nilai C-nya sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. C-nya sudah nggak ada. Di sini tidak ditambah dengan berapa, karena ditambah dengan 0 nggak perlu ditulis. Seperti itu. Yang terakhir, persamaan kuadrat rasional. Apa sih persamaan kuadrat rasional itu? Persamaan kuadrat rasional yaitu persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Nah, ini Pak anak-anak perhatikan. Ini ada 4X kuadrat. Koefisiennya 4 daripada X kuadrat koefisiennya 4, bilangan rasional. X koefisiennya 3, bilangan rasional. Konstanta 2 juga bilangan rasional. Maka ini dinamakan persamaan kuadrat rasional. Begitu anak-anak. Mudah kan? Oke, sekarang mari kita ikuti berikutnya, yaitu Bapak akan berikan beberapa contoh soal. Anak-anak silakan tebak masuk persamaan yang mana dari 4 persamaan itu. Oke, marilah kita lihat. Inilah contoh soalnya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Yang ketiga, 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 3
sama dengan 0. Yang keempat, X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Masuk yang mana? Oke. Kita lihat jawabannya. Oke anak-anak, mari kita perhatikan jawabannya. Untuk yang pertama, nah seperti itu. Kenapa yang pertama dikatakan persamaan kuadrat biasa? Anak harus tahu. Karena yang kedua, kenapa yang kedua dinamakan persamaan kuadrat tak lengkap? Anak harus tahu. Yang ketiga, kenapa persamaan ketiga dikatakan persamaan kuadrat rasional? Anak-anak harus tahu. Yang keempat, kenapa dikatakan persamaan kuadrat murni? Nah, anak-anak, ini dari soal jawaban ini, anak-anak punya tugas, silakan dituliskan alasannya kenapa persamaan 1 dikatakan persamaan kuadrat biasa, persamaan 2 dikatakan persamaan kuadrat tak lengkap, persamaan 3 dikatakan persamaan kuadrat rasional, persamaan keempat dikatakan persamaan kuadrat murni. Tolong dituliskan jawabannya di selembar kertas lalu dikirimkan. Oke. Alhamdulillah anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan anak bisa bertanya di classroom. Untuk jawaban bisa dikirim melalui form yang akan Bapak kirimkan. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.